Oke. Untuk memasuki inti acara hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc. Kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD. Beliau adalah Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi tentang COVID, Ristek. Juga Profesor Dr. Engineering Kuatriana MSc. Beliau adalah Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, juga Ketua Tim Inovasi Jinos. Yang ketiga, pembicara kita adalah Dr. Riris Andono Ahmad, MD, MPH, PhD. Beliau adalah Direktur Pusat Kesehatan Kedokteran Tropis FKKMK Universitas Gadjah Mada. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Aryo Setra Setiadi, CPM CHRM. Beliau adalah praktisi eksekutif di industri farmasi selama lebih dari 20 tahun. Beliau berkecimpung di dunia farmasi dan juga pengajar di Bina Nusantara. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, matur nuwun Mbak Rosita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barusan kita mendengarkan sambutan yang sangat inspiratif dari Mas Ganjar Pranowo selaku Ketua Umum Kagama. Dan juga kita sangat bersyukur sekali pada kesempatan siang hari ini yang cerah ini mendapatkan tamu atau para pemateri yang sangat kompeten dalam bidangnya, yaitu ada Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD, juga ada Profesor Dr. Engineering Kuatriana MSc, dan juga Dr. Riris Andono Ahmad MD, MPH PhD. Nah, terkait dengan kesehatan pulih ekonomi bangkit yang menjadi satu tema yang kita usung bersama, tentunya sistem surveillance yang baik adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, di mana pemerintah sudah mencanangkan adanya 3T, yaitu testing, tracing, and treatment, yang juga disertai dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, adalah merupakan suatu upaya untuk mencegah sebaran dari COVID-19 ini yang semakin lama semakin banyak jumlahnya. Data terakhir yang saya dapatkan, Indonesia itu jumlah kasus sudah mencapai 788.403 per tadi pagi, di mana yang aktif kasusnya adalah sekitar 112.693 orang. Kemudian yang meninggal 23.296 orang, dan yang sembuh adalah 652.513. Yang sudah dites itu ada sekitar 7.645.288 orang. Artinya ini semakin banyak sebarannya, bahkan saya dengar di beberapa provinsi sudah hampir okupasi bed itu sudah mencapai mendekati angka 100%. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu kita waspadai, bagaimana mencegah terjadinya sebaran COVID-19 ini. Untuk itu kita perlu menghadirkan para pembicara yang akan mengulas atau mengkaji dari beberapa sudut pandang. Yang pertama tentunya dari sisi pemerintah sebagai regulator akan memberikan arahan tentang kebijakan pemerintah dalam mendukung sistem deteksi ini. Kemudian dari pakarnya langsung yang menemukan. Dan ketiga, tentunya kita juga bicara dari sisi praktisi medis yang terkait dengan bagaimana upaya melakukan testing diagnosa dan juga penelitian diagnosisnya. Untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan secara singkat profil biodata dari ketiga pembicara. Yang pertama, izinkan saya membacakan profil singkat dari Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD. Beliau sekarang masih menjabat di Kementerian Ristek dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pendidikan beliau pada tahun 2017 terakhir itu adalah memperoleh gelar honoris causa di bidang kesehatan dari Coventry University dari United Kingdom. Kemudian pada tahun 2000 beliau memperoleh juga gelar Doctor of Philosophy, Faculty of Medicine dari University of Newcastle, Australia. Kemudian pada tahun 1991 memperoleh gelar Master of Science dari Mahidol University, Tropical Medicine, Department of Tropical Hygiene dari Bangkok, Thailand.
Kemudian dokternya dari Fakultas Kedokteran Gadjah Mada. Kemudian gelar profesional beliau adalah honoris causa dalam bidang kesehatan dari Konventri, kemudian juga AAK, Ahli Asuransi Kesehatan, dan Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia. Dan juga beliau adalah seorang PKK atau pakar kedokteran keluarga dari Ikatan Dokter Indonesia. Jabatan sekarang beliau adalah sebagai Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelumnya juga beliau sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan juga sampai sekarang masih menjabat sebagai PJS Rektor Universitas Trisakti. Dan kemudian beberapa hal yang lain sangat banyak sekali, kalau saya bacakan ini bisa 3 hingga 4 lembar. Kemudian izinkan saya sekaligus juga membacakan juga profil singkat dari pembicara kedua kita yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Engineering Kuatriana, MSc. Beliau adalah salah seorang pakar yang sangat terkenal sekali. Mungkin izinkan saya membacakan latar belakang pendidikan beliau. Beliau meraih gelar doktor dari Graduate School of Engineering Science dari Kyushu University dari Jepang. Kemudian masternya dari Graduate School Program dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian di situ juga beliau salah satu tesisnya membahas mengenai Prototype Pattern Recognition System in Electronic Nodes Based on Artificial Neural Network. Kemudian undergraduate beliau adalah dari Fisika, MIPA, dari Gadjah Mada. Waktu itu beliau juga mengambil tesis terkait dengan aplikasi NMR untuk Quality Assessment of Natural Rubber. Dan banyak sekali kegiatan penelitian yang beliau lakukan, dan juga beliau lebih memperdalami terkait dengan riset terkait dengan fisika, material, dan instrumentasi. Beberapa penghargaan dan scholarship pernah beliau dapatkan, salah satunya dari PBPS Depiknas, KPP, KPS Pertamina, dan juga dari Monbuka Gakuso dari pemerintahan Jepang pada tahun 2001. Sampai saat ini beliau masih mengajar di Fakultas MIPA di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, pembicara ketiga yang juga tak kalah pentingnya dan sangat memberikan update terkait dengan penelitian ini adalah Dr. Riris Andono Ahmad, MD, MPH, PhD. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawanan, atau kita singkat dengan KKMK, dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi, serta Koordinator of Field Epidemiology Training Program untuk program Pascasarjana FKKMK. Beliau juga memperoleh gelar Master of Public Health dari UME International School of Epidemiology and Public Health Science, dari UME University, UME Swedia. Kemudian gelar doktornya diperoleh dari Department of Public Health Erasmus MC Rotterdam, Belanda. Juga beliau banyak memberikan pengalaman sebagai konsultan di bidang kesehatan, dan juga beberapa kesempatan terlibat pada kegiatan sebagai WHO Temporary Advisor. Bapak Ibu sekalian saya hormati, berbicara mengenai genus adalah merupakan salah satu hal yang mungkin juga akan memberikan pencerahan pada kita, karena ini merupakan suatu terobosan luar biasa dari karya anak bangsa kita. Jadi untuk menyingkat waktu, kami mohon kesediaan dari Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, untuk memberikan pencerahan, informasi, dan paparan kepada kita semua terkait dengan bagaimana dukungan pemerintah terhadap riset terkait semacam genus ini, dan bagaimana kelanjutannya dan upaya pengembangan berikutnya. Pada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, kami persilahkan. Saya persilakan, Prof. Gufron, sudah terlihat slide-nya? Apakah suara saya bisa didengar, Dr. Aryo? Siap, Prof. Terdengar baik, Prof. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Jadi dukungan pemerintah terhadap riset genus, nah ini tentu luar biasa ya. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Ristek Brain
ini sudah berkali-kali ya. Mungkin Prof Kuat nanti ketemu Prof Kuat itu udah banyak kali lah gitu. Dan kami selalu datang memonitor, kemudian mensupport, kemudian memasarkan, bahkan hari kemarin di Kepala Staf Kepresidenan ya, dan hari ini di Kemenko ya, menyerahkan itu kita uji cobakan ya. Jadi kita terus-menerus untuk mensupport itu. Nah, bagaimana kebijakan menekan kasus penularan COVID yang tadi Dr. Aryo sudah menyampaikan perkembangannya luar biasa, terus-menerus tinggi ya, bahkan lebih dari 8.000 sehari ya. Nah, cara inovatif menekan kasus penularan itu dengan penguatan sistem surveillance sebetulnya. Yang biasanya 3T, 3M, tapi ini kita tambah 4T karena itu menyangkut testing, tracing, tracking, dan treatment. Dan treatment itu juga kami lakukan penelitian berbagai macam treatment, nanti banyak ya di dalamnya treatment itu. Yang terakhir kami mencoba untuk exosome ya, dan selain stem cell. Lalu penguatan inovasi testing dan monitoring, serta kalau sudah ada positif, kemudian kita kelola, ya, kita isolasi, tapi sebetulnya bukan isolasi mandiri. Harusnya termonitor isolasinya, karantina, ya, baik di hotel ataupun juga di wisma-wisma yang kemudian kalau bisa kita linkkan dengan puskesmas dan lain sebagainya. Halo, masih bisa didengar? Masih, Prof. Ya? Ya. Nah, cara menekan kasus tadi dengan surveillance ini yang perlu kita kuatkan ya. Jadi testing dulu. Karena kalau kita tidak testing, itu tidak tahu berapa sebetulnya yang positif, terutama OTG ya. OTG itu mampu menularkan, tapi kita tidak tahu. Nah, maka seperti Genos ya, ataupun rapid test berbasis antigen, ya, ini juga kita kembangkan, artinya kita para peneliti Indonesia mengembangkan. Ya. Demikian juga setelah nanti positif, ya, kita kaitkan dengan wearable yang bermain dengan Bluetooth, dikaitkan dengan HP, dengan cloud computing. Jadi itu untuk tracing, ya, dia dengan siapa saja kontaknya. Untuk tracking, ya, sekarang posisinya di mana, kita pakai health pass, ya. Itu bahkan untuk kita bisa kaitkan tidak hanya nasional, tapi internasional. Dan kemudian kita bisa treatment tergantung kondisi pasiennya. Mulai dari yang sederhana, tentunya imunomodulator, penguatan imunitas tubuh, ya, sampai ya dengan tadi karantina, ya, yang kita monitor, ya, sampai pada pemberian terapi yang lebih canggih, ya. Nah, ke depan, ya, tentu kita berikan vaksin, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan juga social contact atau less contact ekonomi itu pasti masih tetap jalan, gitu. Nah, surveillance itu apa? Surveillance adalah sebuah kegiatan survei yang terus-menerus untuk kita tegakkan dengan testing, ya, yang akurat, yang cepat, yang murah, yang tadi 4T, ya, kemudian dengan wearable device, ya, seperti gelang, yang positif kita kasih gelang, Pak. Dan itu kita isolasi, tetapi monitor yang ketat, ya, sehingga tidak berjatuhan korban gitu. Jadi tidak boleh terlambat. Ya. Dan itu kita terus teliti. Nah, dulu orang kan mengira hanya karena pneumonia di paru, ya, tapi sebetulnya itu kan juga ada penjendalan darah yang kemana-mana gitu. Nah, ini menjadi satu persoalan. Jadi tentu terapinya akan berbeda. Kalau dulu ventilator ya, terakhir itu justru katakanlah untuk antikoagulan gitu. Nah, dengan health pass ini sudah kita bikin juga sistemnya. Nanti bisa kita kaitkan
Kalau orang mau pergi ke internasional dan lain sebagainya. Nah, adanya mutasi ya, terutama yang terbaru di Inggris, itu yang Y501 itu ya, itu kan katanya lebih transmissible ya, meskipun menurut G-Side ya, Presiden G-Side itu namanya Peter, nah itu menyampaikan belum ada bukti bahwa klinisnya lebih parah ya dengan mutasi yang baru yang Indonesia sekarang melarang orang Inggris masuk ya ke Indonesia gara-gara itu ya. Nah, mohon izin Prof. Ya. Bisa diperbesar Prof, slide-nya pakai slideshow Prof. Oh ya, siap. Mohon izin Prof, terima kasih. Siap. Ya, ini lebih kelihatan? Ya, lebih bagus Prof. Ya, jadi dengan rapid test antigen ini yang kita kembangkan dan dikembangkan oleh teman-teman di Unpad, sudah mendapatkan izin edar tanggal 4 November. Ada Artilam, ada Genus. Nah, ini kita masuk ke Genus. Genus ini alat pengendus elektronik sudah mendapatkan izin edar itu di Desember ya, akhir Desember sekitar tanggal 24 atau berapa ya. Nah, Genus ini kenapa menarik ya? Karena satu berbasis artificial intelligence dan ini non-invasif. Nyaman ya. Bayangkan kalau kita pakai rapid test antigen ya, harus diambil spesimen di pangkal hidung yang tidak nyaman ya. Demikian juga dengan PCR ya, tidak nyaman dan lama, mahal lagi. Nah, Genus itu sudah non-invasif, nyaman, cepat diketahui hasilnya ya. Ini bisa diperlihatkan ya. Ini mohon maaf ini kita perlihatkan Genusnya ini. Nah, ini tadi kita baru Mohon izin mic-nya Prof. Masih unmute. Oh ya, mohon maaf. Ini tinggi karena sensitivitas itu 92%, spesifitasnya 95% ya menurut penelitian yang terakhir. Nah, data telah terhubung ke cloud ya, sistem IoT, dan sekali lagi ini betul-betul yang diharapkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat penanganan COVID ya, dan di seluruh kebetulan kami membawai istilahnya berbagai inovasi ya. Nah, ini banyak sekali ya kalau saya bacakan ini. Ada rapid diagnostik mulai awal dulu IgG, IgM ya, yang dikembangkan oleh teman-teman UGM, UNER dan juga PT Hepatika ya di Mataram. Nah, PCR test kit ya ini juga kita kembangkan, dan Genus ya, selain Artilam, Genus ini yang kita bahas sekarang ini. Jadi sekali lagi Genus ini kan bisa mempercepat ya proses untuk identifikasi screening tadi. Nah, memang harganya ini 62 juta, tidak sudah termasuk pelatihan, after sales service ya, PPN, tapi tentu tidak termasuk komputernya ya. Nah, dikembangkan ini sejak Maret 2020. Nah, ini di sini ada Prof Kuat ya, ada nanti Dr. Dian dan kawan-kawan ya. Dan tadi sudah sensitivitas 92, spesifitas 95%. Nah, sensitivitas itu adalah satu alat ini bisa mengklasifikasikan mereka yang terinfeksi itu 92% mengklasifikasikan secara benar bahwa dia itu positif gitu. Kapasitasnya itu 5.000, tapi yang pesan sudah lebih dari 10.000 ya. Bahkan dari luar negeri pun katanya sudah ada yang pesan gitu ya. Nah, ini tentu menghemat anggaran, mendorong pertumbuhan inovasi dan bernilai ekonomi tinggi ya. Nah, kontribusi tentu hilirisasi. Hilirisasi ini bayangkan ya, dalam waktu kurang dari setahun ini kami sudah lebih dari 62 ya inovasi baru yang dulunya tidak terbayangkan. Nah, kita bisa lihat ya untuk strategi inovasi kita ini, bagaimana pemangku kepentingan ya, siapa yang bertanggung jawab, pembagian tanggung jawab, siapa mulai dari ini
penelitinya, kemudian inovatornya, sampai pada industrinya, pada pemasaran, pada pengguna, ya, pemerintah, ya, ini kita fasilitasi, ya. Nah, nanti Prof. Kuat bisa cerita, ya, yang jelas yang kami sering sekali, ya, terutama Dr. Dian, ya, dan Pak Hargo dan yang lain tentu terus, ya, dan kemudian kita kaitkan, ya, kami ikut memasarkan juga. Kami kaitkan dengan pengguna gitu. Nah, tentu dukungan riset kita itu banyak sekali ini, yang jelas mulai dari administrasinya, yang penelitinya, bahkan sekarang kita inginkan pihak swasta, ya, itu ikut mengalokasikan perusahaannya untuk research and development. Bahkan kita berikan sampai namanya tax deductible, ya, itu sampai 300% bahkan, ya. Nah, ini sumber daya manusia kita, kreativitas dan inovatifnya. Ini kebetulan ini dengan Pak Hargo. Nah, ini Prof. Kuat nanti sudah ini ada di sini, ya, dan ini Dr. Dian, ya. Nah, ini kemarin terakhir ini beberapa hari yang lalu, ya, di Jogja, ya. Nah, kita bagikan serahkan ke beberapa direktur-direktur rumah sakit ini sebagai bagian dari bakti inovasi dan bisa mengumpulkan data-data yang lebih baru lagi tentunya. Jadi kalau saya boleh sampaikan bahwa Genus ini yang berbasis artificial intelligence ini dengan sensornya bisa menangkap orang yang terinfeksi, itu mengeluarkan VOC, volatile organic compound, yang bisa ditangkap, diklasifikasikan positif apa negatif dalam waktu yang amat singkat. Saya kira begitu, Dr. Aryo. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali Gufron Mukti yang sangat memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan pengembangan dari alat deteksi atau screening ini. Ya. Tadi juga disebutkan bahwa selain juga Genus juga ada beberapa alat lain seperti mungkin CEPAT, ya, dari masalah dari Unpad, dan juga beberapa sebentar lagi juga akan segera di launching juga, mungkin adalah vaksin merah putih dari lembaga Eijkman dan juga dari beberapa pusat penelitian yang lain. Mungkin untuk kita beritahukan, ya, jadi mohon maaf nih nambahi karena sering salah. Jadi vaksin merah putih itu tidak hanya Eijkman. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua harian, ya, ketua harian vaksin merah putih, ya. Itu ada universitas-universitas juga seperti UI, UGM, UNER, dan ada LIPI juga gitu. Memang yang sering ini Eijkman gitu. Itu aja. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ali Gufron. Dan tentunya juga pendekatan triple helix yang terkait dengan pihak pemerintah, peneliti dan juga industri merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mempercepat, mengakselerasi ketersediaan daripada Genus ini, tentunya yang sudah sangat ditunggu-tunggu, ya Prof, ya. Karena saya dengar kapasitas baru bisa mencapai 5.000 sampai bulan Februari, padahal permintaan sudah sampai 30.000 saya dengar, diharapkan bisa dipercepat lagi. Mungkin ini akan meledak lagi nih. Iya, betul Prof. Mungkin dari hadirin, karena ini kita masih ada waktu sedikit, karena Prof. Ali harus ada kegiatan lain, mungkin saya beri kesempatan satu pertanyaan, boleh ya, Mbak Rosita? Silakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Aryo. Prof. Gufron sampai pukul berapa, Prof? Ya, maksimum pukul 2 maksimum. Jadi kalau 12.45 juga boleh, ya. Oke, mungkin mohon izin dari Bapak Ibu sekalian sama Bapak pembicara setelah ini mungkin dapat kita berikan waktu untuk Bapak Ibu pemirsa menyampaikan pertanyaan untuk Prof. Gufron terlebih dahulu, nggih, Bapak Prof. Kuat dan Mas Doni. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan dapat raise hand atau menyampaikan ke Mas Aryo. Kami dapat persilakan. Boleh izin bertanya, Bu? Silakan langsung sama Mas Aryo, nggih. Oh iya.
Pak Rio, perkenalkan saya Afrionaldi. Iya Pak Afrionaldi, salam kenal Pak. Salam kenal Pak. Izin bertanya, Ginos ini kan dia peralatan anestesi diagnostik yang dikelompokkan dengan elektromagnetik non-radiasi, di mana dia mendeteksi VOC seperti yang dibilang Prof tadi itu, Pak Aryo. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, kapan atau pada fase mana alat tersebut, maksudnya Ginos ini, yang paling optimal untuk dapat digunakan? Satu. Kedua, karakteristik kasus yang paling optimal untuk penggunaan alat Ginos ini seperti apa? Tiga, adakah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Ginos ini dalam praktik kesehariannya? Dan bagaimana interpretasi dari pemeriksaan alat Ginos ini dalam rentang perjalanan penyakit COVID ini? Demikian Pak Aryo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afrionaldi. Nah ini sepertinya yang lebih tepat menjawab Prof Kuat ini ya, yang inventionnya gitu ya. Mungkin Prof Ali ada memberikan sedikit. Ya, baik. Jadi kapan fase yang dapat digunakan tentu ya. Bagusnya itu setelah dua hari infeksi, Pak. Kalau kita bisa lihat yang antibodi ya, itu tidak bisa mendeteksi karena antibodi belum terbentuk sebelum 5 hari. Nah, tapi ini bisa. Nah, makin kalau juga PCR biasanya sebelum 2 hari itu juga sulit ya. Jadi ini bisa begitu, Pak. Nah, kemudian optimal seperti apa pemeriksaannya? Optimal ini kalau yang bersangkutan itu tidak makan makanan yang menimbulkan bau ataupun reaksi kimia yang merusak gitu ya. Contohnya umpamanya merokok atau makan jengkol dan lain sebagainya. Sehingga bagusnya pemeriksaan itu 1 jam sebelumnya sudah harus tidak makan apa-apa. Kalau minum air putih sih nggak apa-apa. Begitu ya. Karena itu mengganggu. Kalau ini kan yang dibentuk itu kan volatile organic compound. Jadi semacam senyawa kimia yang sangat terpengaruh itu, Pak. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam interpretasi ya tentu tadi sudah kami sampaikan ya. Kalau karena ini sifatnya screening, kalau positif, nah kemudian masih ragu, nah itu bisa kemudian dengan tes standar, gold standar dengan PCR ya. Nah itu nanti betul-betul sebagai diagnosis, jadi positif apa negatif. Kalau kita lihat sensitivitasnya 92%, artinya orang yang terinfeksi itu akan 92% diklasifikasikan secara benar bahwa dia positif gitu. Maka ada kemungkinan miss itu 8% gitu. Nah, itu bisa di-recheck kembali gitu. Nah, bagaimana perjalanan rentang waktu tadi? Kalau mungkin ya bisa aja sini positif setelah dicek dengan PCR negatif ya karena PCR-nya belum sensitif. Tapi bisa ditunggu waktunya, Pak, perjalanan penyakitnya. Jadi setelah 4 hari, 5 hari, nah itu PCR bisa kemudian dites kembali menjadi positif. Seperti itu. Terima kasih, Dr. Aryo. Ya, terima kasih, Prof. Ali. Maaf Pak, mau menambahkan untuk yang optimal tadi mungkin selain dari premed sebelum penggunaan Ginosnya ini, apakah karakteristik dari gejala dari si COVID ini juga menjadi referensi dari penggunaan si Ginos ini? Misalkan ada keluhan tertentu, anosmia dan lain-lain yang lebih optimal jadinya pemeriksaannya ini, atau tanpa gejala pun? Jelas, saya kira jelas. Jadi kalau kita secara klinis saja, Pak ya, di masa seperti ini ya, epidemik ya, pandemik seperti ini, kemudian dia kehilangan daya cium, kehilangan rasa, itu kan sudah menurut saya sih sudah 90%. Kemudian kalau kemudian kita tes dengan Ginos, optimal lah itu. Saya kira pas seperti itu. Tetapi waktunya tentu kalau hilang itu berarti dia mesti sudah lebih dari sehari 2 hari itu. Demikian. Baik, Prof. Mungkin Terima kasih, Prof. Ada chat juga Prof, terkait dengan. Ya, makasih. Ada terkait juga dengan melibatkan perguruan tinggi swasta, Prof. Bagaimana, ya. Prof? Iya, jelas. Jadi untuk tidak hanya Ginos ya, kita memberikan contoh ya,
perguruan tinggi swasta ya. Baik yang Telkom itu swasta juga loh. Kami berikan anggaran Pak untuk meneliti, melakukan inovasi dan dia ketemu contohnya itu untuk robot ya. Dan demikian juga Al-Azhar, Universitas Al-Azhar itu menemukan alat yang disebut dengan respirator ya. Jadi untuk dokter biar dapat oksigen karena kan pengap Pak kalau pakai hazmat itu. Nah, itu bisa pakai oksigen ya, yang respirator ya, yang kemudian bagus ya. Jadi banyak dari swasta, perguruan tinggi swasta. Baik, terima kasih. Satu lagi penanya, saya silakan. Satu lagi ini saya lihat Pak Ferdi Fadila ya. Contoh Universitas Trisakti Pak. Universitas Trisakti itu dapat juga grant untuk mengembangkan hazmat yang dingin ya, nyaman dingin gitu. Jadi para dokter tidak kepanasan ya. Ini Trisakti Pak, swasta juga ya. Gitu. Ya. Baik. Mohon izin Prof. Assalamualaikum. Ya. Selamat siang. Prof, apakah ada batasan usia yang direkomendasikan untuk penggunaan Genos ini, Prof? Dan kalau anak-anak berapa, apakah direkomendasikan? Apakah volume tiup mempengaruhi, Prof? Terima kasih. Iya, jelas. Yang penting itu kan bisa meniup ya, karena ini kan pakai istilahnya kita tiup ya, kita hendus napas ya. Jadi caranya kan kita hirup ya. Mungkin yang pertama kita buang, buang pakai hidung, yang 2 kali, yang 3 kali ya. Nah itu bisa menyebul ya. Itu di plastik itu ya mungkin kalau bayi kan nggak bisa nyebulnya gimana. Ya tentu kalau usia sudah bisa meniup seperti itu ya itu sudah boleh gitu. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Bapak Ibu mungkin karena dengan kapasitas Prof. Ali ini juga mewakili pemerintah, Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan bagaimana keterlibatan pemerintah untuk mendukung riset dari yang Bapak Ibu lakukan. Monggo. Novan Bu. Ya, silakan, jadi Pak kami Novan menyediakan dana-dana ya untuk riset, untuk inovasi ya. Yang makin lama akan kita fokuskan dan pembiayaan itu kami berikan ya, terutama juga nanti ke depan vaksin ya. Ini akan kami termasuk uji klinisnya ya, kami sediakan dananya gitu. Mungkin juga nanti bisa di-share Prof terkait kontak person atau alamat yang bisa dihubungin untuk beberapa peserta yang ingin mendapatkan hibah untuk penelitian lanjutan tentunya Prof ya. Betul, di web Ristek Brin ya. Webnya Ristek Brin. Dicari di Google Ristek Brin. Baik. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau masih ada waktunya silakan. Dengan siapa nih? Pak Ivan ya? Pak Ivan. Iya, Pak. Untuk alat Genos ini kan yang kita tahu sebagai masyarakat yang awam itu penularan COVID itu kan salah satunya melalui air liur gitu ya. Nah ini kan ditiup, alat ini ditiup gitu. Nah itu apakah ada metode supaya itu tidak menularkan pada orang yang memakai berikutnya gitu? Baik. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, alat ini apakah ada material yang harus diganti terus gitu ya? Atau consumable gitu maksudnya untuk penggunaannya? Mohon informasinya Dok. Terima kasih. Baik, jadi tentu agar tidak menular, ini sudah dipikirkan, nanti Prof. Kuat bisa menjawab lebih detail ya dengan teman-teman. Tapi intinya itu juga pertanyaan yang kedua, material yang harus diganti. Iya, plastik. Jadi kan nyebulnya itu pakai plastik, niupnya, maka plastik ini harus setiap kali dipakai dibuang, jadi diganti. Nah, kemudian yang kedua, itu di dalam plastik ini kan udara dari mulut yang mengandung volatile compound ini ya. Nah, itu kemudian masuk ya difilter ya. Difilter namanya HEPA filter, ada alatnya itu. Nah, itu kalau negatif nggak apa-apa, bisa kita pakai sampai 100 kali ya. Tapi kalau kemudian ada yang positif ya, meskipun nanti Prof. Kuat ya masih bisa dipakai ya. Tapi kalau saya anjurkan kalau bisa diganti ya kalau ada positifnya.
sehingga dengan demikian tidak ada penularan gitu. Nah, bagusnya Genus ini alat yang memeriksa itu tidak perlu dokter dan tidak perlu perawat ya, meskipun ada juga setingkat dirjen itu ya eselon 1 belajar memeriksa ini ada juga gitu ya, tetapi tidak harus gitu ya. Nah, bisa pakai ya cuman biasa seperti masker aja kayak gini bisa ya. Tapi tadi biar tidak menular tentu sebagusnya ini kan lingkungannya sangat sensitif itu Genus itu. Lebih bagus kalau terkait dengan udara luar gitu ya. Dengan udara luar, nah nanti kalau lembah medisnya ini memang harus hati-hati ya, terutama yang positif. Kalau ada positif tidak hanya plastiknya diganti, tapi HEPA filternya kalau bisa langsung diganti. Begitu. Terima kasih. Halo. Maaf tadi yang satu lagi. Untuk pemeriksa berikutnya, ini otomatis alat ini memflashing ya. Jadi itu memurnikan sehingga tidak ada residu untuk infeksi itu, untuk menularkan gitu. Selain tadi yang sudah kami jelaskan. Makasih. Baik, Prof. Terima kasih. Prof, ini juga ada pertanyaan dari chat, Prof, terkait bagaimana cara mendapatkan alat ini, Prof? Apakah cara ini alat ini gampang, nanti Prof Kuat bisa ya. Di Jakarta ini ada PT Hikari ya, di Jogja ini ada Sains Teknopark Gajah Mada, bisa menghubungi Pak Anton, bisa ada di webnya, bisa dicari itu untuk pesan ya, ada formnya, form pemesanan ya. Ini seakan-akan kayak saya yang ini ya, tapi saya itu sebetulnya pemerintah memfasilitasi gitu. Tapi karena terlalu mendalami jadi sampai tahu detailnya begitu ya. Jadi bisa formnya itu diisi. Tapi sekali lagi saya nggak ada hubungannya dengan form, dengan ini tidak ada. Saya memfasilitasi saja biar sukses lah gitu. Gitu. Iya, ada lagi? Ada lagi, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum, Pak Prof. Oh iya, Waalaikumsalam. Nggak kelihatan nih saya. Ya, saya Hadi, Pak Prof. Saya Hadi dari Kadin, Jawa Barat. Oh iya, Kadin, Jawa Barat. Pak Hadi, ya silakan, Pak Hadi. Pak Prof, pertanyaannya ya untuk saya kenal dengan Pak Jumain AP, Pak Prof. Nah, pertanyaannya adalah riset inovasi sejauh mana yang memang tepat guna, Pak Prof. Kami melihat kan kebutuhan, misalnya pertanian maju sangat besar. Kita kekuatan komparatif kita di pertanian, kelautan, pariwisata, energi, juga apa lagi ya. Mungkin kira-kira, nah tapi penelitian di situ masih sangat kurang. Kami melihatnya potensi ini belum termanfaatkan betul, Pak Prof ya. Nah, saya kira yang untuk kayak genom ini bagus karena itu kan tepat guna dan harganya bisa murah dan membantu banyak, Pak Prof ya. Nah, sejauh mana BRIN itu menunjukkan riset yang arahnya membangun ekosistem dengan industri, Pak Prof. Karena kan kita tahu TRL sampai industri butuh 789. Kemudian commercialization butuh 789. Manufacturer juga begitu. Artinya penelitian harus bisa diproduksi dan menjadi suatu kekuatan ekonomi, Pak Prof ya. Betul sekali. Nah, ini yang kelihatannya perlu diperkuat ya dengan Kadin dan juga industri, Pak Prof ya. Mungkin. Terima kasih sekali. Jadi itulah itulah konsep mengenai triple helix antara peneliti, kemudian pemerintah dan industri, termasuk Kadin ya, kita bisa bekerja bersama-sama, Pak. Jadi contoh ya, ini sederhana saja. Teman-teman kami di Stikom itu sudah mengembangkan satu monitor ya, alat untuk mengontrol ya, kalau di sawah itu kemudian mesinnya bisa membajak sendiri ya, itu dia tinggal duduk di bawah pohon yang rindang ya, dengan remote control itu bisa membajak sendiri, Pak. Ya, ini sudah diciptakan. Kalau bisa nanti Kadin kerjasama untuk pemasaran boleh. Kalau mau energi tadi ya, ini di Bandung Pak Prof Subagio ya, itu kan dengan ya kalau udah tahu tidak perlu saya ceritakan jauh, tapi yang lain mungkin ya, itu dengan kelapa sawit ya, itu bisa dirubah tidak saja menjadi katakanlah minyak tanah, tapi bisa bensin, bayangkan. Nah, Uni Eropa itu kan meng-ban kita Pak untuk untuk kelapa sawit ini. Tapi kita bisa merubah menjadi energi tadi, jadi tidak hanya bensin, bahkan bisa untuk bahan bakar pesawat ya.
Nah, Iya, Pak. ya itu bisa. Luar biasa. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya. Kalau saya cerita nanti waktunya nggak cukup ya. Iya. Tapi Ya, kapan betul, nanti Pak bisa Prof. kita tunjukkan ya. Ini memang kebetulan saya ditugasi untuk khusus penelitian inovasi vaksin, inovasi COVID, termasuk vaksin. Ini dalam waktu relatif singkat, Pak, udah lebih dari 65 ya. Inovasi baru yang sudah siap hilirisasi dan Kadin bisa bekerja sama. Begitu Pak Hadi. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, memang yang kita harapkan penelitian lebih lebih membumi, artinya siap untuk diproduksi, Pak ya, sehingga menghasilkan suatu kekuatan. Ya. Kemudian pertanyaan Tapi kedua ada tentang satu, genom ini, Pak. Ya, Pak. Keliatin. Kok mau buat anjing goblok. Berarti PC anjing, bapak PC biasa anjing. Mohon yang ini di off-kan. Keliatin berapa orang sih itu? Bapak Ibu, mohon izin untuk suara-suara mikrofon yang belum di-mute, mohon dimatikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya Pak Adi, silakan. Terima Ada ya? kasih. Suaranya Pak Adi. terima kasih. Ya, kita berharap penelitian di perguruan tinggi dari Kementerian Inovasi ini memang bisa dihilirisasi, Pak ya, sehingga memang menjadi kekuatan. Artinya seperti sekarang banyak sekali investor masuk. Siap, betul. Banyak sekali investor masuk dari Amerika, Taiwan masuk dan di teknologi misalkan. Nah, kita memang kelemahan kita di SDM juga inovatif research-nya ya, yang kita memang perlu diperkuat bersama, Pak. Gitu. Iya, makanya kalau ada pihak perusahaan ya melakukan research and development, itu kita bisa memberikan super tax deduction ya. Itu. Dan sekali lagi sekarang sudah banyak inovasi-inovasi itu, kalau saya nyebutkan sudah banyak sekali, tapi memang belum sampai ke konsumen. Nah, maka kerjasama dengan Kadin ya untuk pemasaran dan ikut menghilirisasi itu saya kira sangat amat penting. Demikian. Baik, Prof. Ali Gufron, terima kasih Prof. Terima kasih. Terkait dengan paparan tadi, satu hal yang mungkin belum tersampaikan terkait dengan 4T tadi ya Prof ya, terkait dengan testing. Dengan apa? Yang terkait dengan 4T tadi Prof, testing, tracing, tracking, dan treatment. Nah ini bagaimana perkembangan dari treatment Prof? Apakah sudah ada upaya treatment itu sudah banyak Pak. Betul, treatment itu kami meneliti mulai yang sederhana ya, yang meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ini contohnya aja ya, yang VCO ya plus kurkumin ya. Itu kita lakukan di rumah sakit pendidikan UNS ya, dan demikian juga ada di UGM, ada juga di Sulawesi Utara Pak, di Manado. Oh, iya. Ya, itu yang mereka yang diberikan VCO plus kurkumin dengan obat standar ya, itu beberapa indikator seperti interleukin 6 dan lain sebagainya itu turun Pak, secara signifikan, dan masa istilahnya di tes kemudian PCR negatif itu jauh lebih cepat negatifnya Pak. Nah ini sebagai contoh. Yang kedua, nah itu kita kan meneliti tentang katakanlah pelkina ya. Nah, karena kita kaya ini pelkina, tetapi sampai sekarang kebetulan teman-teman di Bandung yang meneliti itu belum selesai, Pak. Lalu yang kedua itu plasma konvalesen, yang ketiga plasma konvalesen. Kami meneliti ada awalnya 8 rumah sakit ya, sekarang sudah sekitar 30-an rumah sakit ya. Hasilnya umumnya baik, tapi kadang-kadang tidak. Jadi tetapi lebih bagus baiknya, nah tergantung situasi pada pasien dan kapan memasukkan donor untuk plasma konvalesen itu. Nah berikutnya adalah stem cell. Ini umumnya hasilnya bagus tapi belum banyak ya. Nah yang terakhir itu adalah exosome. Nah yang banyak orang belum tahu ya, karena ini kortikosteroid seperti dexamethasone ya, itu rupa-rupanya juga bagus ya. Termasuk juga tadi mengenai antikoagulan. Nah ini yang jarang ya. Termasuk seperti heparin ataupun aspirin bahkan yang sederhana ya. Nah, tapi itu memang memerlukan penelitian lebih lanjut, tetapi banyak itu terjadi kekentalan darah menjendal di beberapa tempat itu setelah otopsi seperti yang terjadi di Italia gitu. Demikian Dr. Ari. Ya, terima kasih Prof. Ali Gufron. Beberapa pertanyaan yang masuk hampir semuanya terkait bagaimana mendapatkan dana hibah dan bagaimana
cara membelinya ini. Baik, mungkin satu lagi. Mohon izin Pak Dokter Aryo. Pak Novan Vega. Ya, saya persilakan Ya. Pak Novan. Singkat aja ya Pak. Oke Pak, terima kasih Prof. Jadi saya Novan dari Graha Rekayasa Utama, TK-Gama. Pertama mengucapkan apresiasi atas penemuan ini, yang alat yang cukup inovatif, efektif dan efisien dan sangat terjangkau di masyarakat. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana, apakah sudah ada sertifikasi untuk bisa dipakai secara skala nasional? Yang kedua, halo? Ya, silakan Pak. Bisa dengar. Bagaimana dengan sertifikasi yang mungkin perlu mendapatkan izin dari WHO untuk skala internasional? Itu aja Pak Gufron, Pak Profesor. Ya. Baik, terima kasih Pak Novan. Yang tentu ini izin edarnya sudah ada ya di akhir Desember. Artinya diedarkan boleh gitu ya. Tetapi yang mispersepsi ini bukan mengganti PCR sebagai tes standar ya untuk diagnosis ya. Ini memang sangat cepat, sangat sensitif ya untuk screening sebetulnya. Nah, kemudian apakah sertifikasi berikutnya seperti katakanlah ISO atau apa, belum Pak ya tentunya. Saya nggak tahu kalau nanti Pak Kuat ya yang lain, tapi kalau khusus ini saya kira belum karena ini baru. Tetapi pertanyaannya apa perlu kayak gitu? Apa perlu kalau sudah ada izin edar, udah terbukti, udah izin klinis terbukti lah gitu, apa perlu? Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan, apakah WHO sudah memberikan sertifikasi? Kalau saya dengar Pak, ini yang di luar negeri sudah ada yang pesan. Cuman pertanyaannya, ini kan big business juga ya. Nah, kalau pesan kemudian re-engineering ya, dia bongkar, dia tiru, kasih yang lebih bagus ya. Nah, gimana ya? Kalau menurut saya, ini nanti ada Prof Kuat di sini, saya sarankan udah untuk dalam negeri aja dulu. Kalau kan sudah ada yang pesan, itu jangan dulu. Kalau dalam negeri sudah pasar kita kuasai semua, nah artinya sudah pakai produk ini, nah baru kita ekspor gitu. Begitu Pak. Terima kasih karena ini hal baru meskipun maaf di beberapa negara sudah mengembangkan ini juga Pak. Jadi ini bukan hal baru karena ada beberapa ilmuwan mempertanyakan, dikira melompat teorinya, padahal enggak ya. Israel itu juga sudah mengembangkan, ada ya saya nggak usah cerita, ada negara di Eropa juga sudah ada ya. Demikian, terima kasih. Ya Prof, akan lebih baik kalau ada hak paten yang dipegang oleh STB supaya iya tentu ini hak paten diurus ini ya. Dan sekarang dengan undang-undang paten yang baru ya, itu inovator ini seperti Prof Kuat dan juga Dr. Dian tergantung negosiasi dengan perusahaan dan dengan UGM dan lain sebagainya. Tapi bisa dapat di dalam undang-undang paten baru itu sampai 40% Pak untuk kita support Pak gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Prof, sukses terus. Terima kasih, sama-sama Pak Novan Wardana. Terima kasih. Pak Sita masih ada waktu untuk Prof Ali. Prof, mungkin satu lagi Pak Prof. Saya kira terakhir ya, satu lagi terakhir ya. Nanti tadi Pak Adi sudah, yang selain Pak Adi yang lain juga. Ya. Silakan gantian. Terakhir satu. Kalau enggak ini ada pertanyaan terkait dengan filter HEPA-nya nano. Nah, ini bagaimana Prof? Iya, itu tadi kan yang bisa kan dari udara itu VOC kan masuk di situ. Nah, kan difilter di HEPA itu dan nanti kan dibaca oleh reseptor atau dibaca oleh sensor ya, yang artificial intelligence itu. Nah, intinya ini kan artificial intelligence itu makin banyak ya, datanya makin pinter dan makin ajak untuk mengklasifikasikan atau mendeteksinya. Jadi sering ada pertanyaan tadi juga di Kemenko itu, Pak, kalau ada mutasi ini di Inggris ini contohnya yang baru atau mutasi gen D614G ya, yang katanya 10 kali lipat lebih mudah menular. Itu apakah bisa dites di ini? Nah, karena ini alat tadi mesin pintar atau ya, smart learning ya,
itu makin lama makin banyak datanya makin bagus gitu. Sehingga perlu kumpulan data yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi gitu, sehingga bisa mendeteksi lebih akurat lagi. Demikian Dr. Aryo. Baik, Prof. Ali Gufron Ya, terima kasih. Yang atas paparannya dan penjelasannya sangat komprehensif dan memberikan update terkini tentunya. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak sekalian dari Konsorsium Riset dan Inovasi tentang COVID atas penemuan ini yang sangat luar biasa. Dan juga dari Kementerian Ristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Semoga ini bisa ditindaklanjuti dengan penemuan-penemuan baru ya, Prof. Tentunya. Ya. Baik itu terkait dengan testing, tracking, ataupun juga nantinya juga dengan treatment. Oke, sebelum kita akhiri, saya kembalikan kepada Mbak Rosita. Mungkin ada foto bersama sebelum Pak Ali meninggalkan kita. Baik, terima kasih Dr. Aryo atas waktunya. Terima kasih juga Prof. Ali Gufron atas pemaparannya yang luar biasa dan dukungan dari pemerintah. Terima kasih sekali dari dunia penelitian dan juga akademis atas dukungan dari pemerintah terhadap riset-riset yang dilakukan, Prof. Terima kasih, sama-sama. Prof sampai jam 2 nggih? Jadi udah hampir selesai. Nanti mungkin bisa dibantu Bapak Ibu dijelaskan dengan hal ini, Dok. Lalu berapa standar CT, Dok? Matur nuwun. Ini cycle threshold ini, silakan. Ya. Matur nuwun. Itu tadi yang bisa ada beberapa hal yang bisa menjelaskan. Kalau tadi saya sebutkan pertama, kapan itu swab diambil, itu akan menentukan apakah memang sudah bisa terdeteksi atau belum. Bisa jadi pas yang pertama itu belum sampai bisa terdeteksi oleh PCR. Bisa jadi yang pas pertama itu pengambilan sampelnya tidak pas lokasinya. Ketika kita mengorek hidung itu, manuver yang dilakukan bisa saja tidak cukup mengambil spesimen yang ada virusnya. Itu yang menyebabkan kemudian negatif. Nah, yang kedua, kemudian bisa sudah pas waktunya, bisa memang sampelnya adekuat untuk bisa dideteksi. Jadi, itu dua hal yang bisa dilakukan. Kembali pada CT, saya bukan ahli di bidang laboratorium dan juga ini ya, tetapi ini terkait dengan tadi isu dengan threshold. CT itu kan kalau kita bicara tentang PCR, dia itu mengamplifikasi fragmen dari gen yang kita ambil dari virus tersebut. Jadi kemampuan PCR kelebihannya itu dia bisa mendeteksi patogen yang sangat kecil, sangat sensitif karena kemampuan untuk mengamplifikasi materi genetiknya. Semakin tinggi amplifikasinya, berarti sebenarnya threshold-nya itu semakin rendah karena sebenarnya materi gen yang didapatkan itu sangat sedikit sehingga harus diamplifikasi berulang kali. Kalau CT-nya 35 berarti amplifikasinya sampai 35. Ini yang menyebabkan orang punya threshold, ada setiap mesin, tadi sudah disebutkan oleh Pak Prof. Kuat juga, punya threshold sendiri-sendiri. Nah, seharusnya kita menggunakan threshold berdasarkan apa yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan, karena mereka yang sudah kemudian sama seperti Prof. Kuat sudah menguji, tahu sensitivitas spesifitasnya, tahu feature-nya, profilnya, sehingga memang kalau kita bicara CT tidak bisa serta-merta, kalau sekian itu berarti sebenarnya tidak ada virusnya atau sebagainya, tetapi harus juga dilihat dari reference alat PCR-nya itu sendiri. Tapi secara umum semakin tinggi CT-nya, berarti fragmen genetik yang didapatkan itu sangat kecil, sehingga bisa menyebabkan timbulnya pertanyaan apakah ini hanya kontaminasi atau memang ada fragmen virus tersebut. Itu problemnya. Sama seperti tadi ketika Prof. Kuat mengatakan kalau probabilitasnya di bawah 0,6,
itu jadi probabilitas itu yang dijadikan threshold itu sebenarnya ada semacam probabilitas yang besar untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan COVID. Jadi isunya pada level threshold, dan sebaiknya kalau saya harus melihat reference pabrikan di mana mesin itu dibuat. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Dr. Doni. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan dokter terkait dengan epidemiologi. Ini kan virus ini kan berkembang dari mulai China, sekarang ada muncul lagi dari Inggris gitu ya. Bagaimana kita melakukan update uji diagnostiknya, Dok? Karena tentunya masing-masing alat kan punya sensitivitas berbeda terhadap jenis-jenis virus yang berbeda. Apakah seperti itu, Dok? Mohon. Ya. Saya mencoba menjawab secara umum saja ya, karena karena kembali saya bukan ahli virus dan ini. Tapi kalau pertama bahwa mutasi itu sesuatu yang selalu terjadi secara alami. Jadi apalagi virus itu kan makhluk hidup yang genetiknya sangat sederhana. Jadi kalau kita dulu bicara tentang membelah dan sebagainya kan akan ada berbagai macam perubahan. Sehingga mutasi sesuatu yang alami dan akan pasti terjadi. Yang kedua, saya rasa ketika bicara tentang alat diagnostik, si pembuat alat diagnostik itu akan sudah memilih fragmen dari gen yang spesifik bisa membedakan antara virus tersebut dengan virus yang lainnya. Jadi bukan mutasi di dalam virus itu sendiri. Karena kalau yang selama ini kan yang mutasi yang disebut di sini kan lebih pada ada perubahan virulensi, ada perubahan berbagai macam yang lainnya. Tetapi yang penting dari alat diagnostik adalah bisa mendeteksi fragmen spesifik yang membedakan antara SARS-CoV-2 misalnya dengan MERS-CoV maupun SARS-CoV yang pertama. Karena sama-sama merupakan keluarga coronavirus. Dan itu mungkin sepemahaman saya menjadi sesuatu yang lebih bukan sesuatu yang lebih akan cepat bermutasi, kecuali tadi ketika kemudian muncul virus SARS-CoV yang baru yang sama sekali materi genetiknya berbeda dengan SARS-CoV yang pertama. Kira-kira demikian, Mas. Terima kasih, Dr. Doni. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya sudah tercover tadi dari waktu paparan dari Prof. Kuat ya, terkait penggunaan filter yang berulang kali, kemudian terkait dengan kantong, tapi sudah dijawab sebelumnya. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan, saya tertarik dengan tadi terkait dengan alat diagnostik ya, Dok. Ini kan ada antigen, rapid serologi, ada PCR, dan ada genus. Ini kalau kita buat peringkat klasemen gitu ya, kayak sepak bola gitu ya, gold standarnya kan masih PCR ya, Dok ya. Nah, kedua ini kira-kira di tempatnya siapa nih, Dok? Apakah bisa genus ini menggantikan PCR antigen yang tentunya sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah, tapi mempunyai kelemahan tertentu harus mencapai jumlah minimal tertentu. Apakah seperti itu atau dokter punya pendapat lain, Dok? Saya rasa lebih tepat untuk mengklasifikasikan alat diagnosis berdasarkan informasi apa sih yang ingin kita dapatkan dari itu. Misalnya tadi, apakah untuk keperluan surveillance, keperluan untuk isolasi, apakah untuk rawatan. Dari situ kita akan bisa memilih alat diagnosis yang tepat, karena masing-masing punya feature yang beda. Untuk merank itu akan sangat sulit, karena seperti membandingkan apple to orange. Memang sebagai gold standard adalah PCR, karena dia yang benar-benar bisa mendeteksi adanya virus di dalam tubuh. Tetapi toh dia punya limitasi. Untuk keperluan surveillance misalnya, ketika kita perlu untuk mendeteksi sebenarnya seperti apa sih pola penularan di populasi, akan meluas sampai kemana, apakah kita akan sudah mencapai herd immunity atau tidak, PCR tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah serologi.
Jadi kembali tergantung untuk menjawab pertanyaan apa alat diagnosis itu harus digunakan. Baik, terima kasih Dr. Doni. Masih ada yang belum terjawab mungkin? Kalau dari saya, Mas Aryo, tadi dari pertanyaan mengenai bau-bauan jengkol, pete yang kemudian mengganggu proses pemeriksaan, mungkin nanti bapak-bapak peneliti bisa memproduksi kembali, apakah itu bisa dilakukan dengan obat kumur sebelum pemeriksaan dilakukan, Prof Kuat ataupun Dr. Doni. Silakan, Halo, Prof. Saya rasa Pak Doni boleh. Pak Doni. Salah satu usulan yang menarik, apakah karena mouthwash itu kan juga punya aromatik sendiri ya, dan apakah itu juga menginterferensi juga. Jadi, tapi sebagai eksperimen bisa saja itu bisa. Saya kira begitu. Terima kasih. Jadi dari sini memang kemudian timbul sekali ide-ide bagaimana melakukan riset berikutnya itu. Salah satunya yang tadi disampaikan Dr. Doni tadi bahwa apakah mouthwash itu juga berpengaruh. Ini sedang kami ini juga. Tapi tentu itu harus intervensi kepada pasien yang terkonfirmasi positif juga gitu dok. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau yang sehat mudah lah mencari di luar dengan tanda kutip sebelum di PCR pun kita bisa mengasumsikan sehat walaupun nanti kita catat gitu ya. Tapi yang terkonfirmasi positif ini memang kebetulan saat ini kayaknya izin untuk uji klinis kayaknya sudah habis ya kayaknya Bu, karena harus mengajukan ulang ini ethical clearance lagi yang nanti harus dibuat metodenya dan lain-lain disesuaikan dengan yang disampaikan gitu. Ada semacam kajian-kajian yang terjadi bagaimana interferensi ini bisa diidentifikasikan gitu. Saya kira sementara ya yang bisa kita kerjakan adalah dengan mengeksklusi orang-orang yang sekiranya itu berpotensi menghasilkan hasil deteksi genus ini menjadi bias begitu ya. Ini yang memang PR-nya masih banyak. Dr. Doni nanti mohon dibantu juga. Ya. Iya, Dr. Doni. Dr. Doni, itu mouthwash kan tidak harus selalu berbau. Jadi mungkin ada ideas baru mouthwash yang bisa masuk ke dalam penelitian tersebut. Yang pasti ini kalau kandung alkohol itu memang relatif mengganggu lah. Ya, kalau alkohol. Jadi mungkin faktor kejujuran penting ya, Prof ya, karena kalau jadi positif itu. dan hasil kami itu ternyata memang yang tidak jujur itu kebanyakan, kan hampir 99% itu adalah terdeteksi positif pada ambang itu. Jadi ya gimana ya mau bilang ya salah sendiri gitu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Dr. Doni. Saya pikir waktunya sudah cukup, Bu Mbak Rosita ya. Kita sudah mendekati 10 menit ini. Jadi saya di wrap up, Mas. Matur nuwun sekali Dr. Riris Andono Ahmad. Mungkin kita beli aplaus buat beliau, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Juga Prof. Kuat masih berkenan untuk berbagi